Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini yakni tentang hakikat Idul Fitri. Hari raya yang didambakan oleh setiap muslim. Berbicara hakikat Idul Fitri, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, apa yang dimaksud dengan Idul Fitri? Kedua, mengapa Idul Fitri begitu bermakna bagi setiap muslim? Ketiga, apa manfaat atau hikmah dari perayaan Idul Fitri? Dan keempat, yang terakhir, kesimpulan dari hakikat Idul Fitri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan Idul Fitri. Kata Idul Fitri terdiri dari dua kata, yakni kata Id dan kata Fitri. Kata Id bermakna hari raya, berasal dari kata ayyada yu'ayyidu yang artinya merayakan hari raya atau lebaran. Kemudian kata Id juga bermakna kembali, berasal dari kata ada ya'udu, karena hari raya kembali terulang setiap tahun, sebagaimana pernyataan Ibnul Arabi di dalam Lisanul Arab, sumiyal idu idan li'annahu ya'udu kulla sanatin bifarahin mujaddadin. Sumiyal idu idan, hari raya dinamakan Id li'annahu ya'udu kulla sanatin, karena ia terulang setiap tahun, bifarahin mujaddadin, dengan kegembiraan yang baru. Kedua, kata fitri. Kata fitri adalah akar kata dari kata iftar, yang merupakan sigot masdar dari kata aftara yuftiru, yang berarti berbuka atau makan. Maka kata Idul Fitri secara etimologi atau bahasa bermakna hari raya makan atau kembali berbuka dari puasa 1 bulan. Sedangkan secara terminologi atau istilahan, kata Idul Fitri bermakna Idul Fitri idun islamiyun fil yaumil awal min syahri Syawal alladhi yuftiru fihi al-muslimun muhtafilina bi itmami ibadati siyam fi syahri Ramadan. Idul Fitri adalah hari raya umat Islam pada hari pertama bulan Syawal, di mana umat Islam berbuka puasa merayakan selesainya ibadah puasa di bulan Ramadan. Itulah definisi Idul Fitri baik secara etimologi, lugatan bahasa maupun secara terminologi atau istilahan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, mengapa Idul Fitri begitu bermakna bagi setiap muslim? Pertama, alasannya pada hari raya Idul Fitri, kaum mukminin kembali berbuka setelah 1 bulan berpuasa Ramadan, atau setelah melihat hilal 1 Syawal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, fa in gumma alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Rawal Bukhari wa Muslim. Sumu li ru'yati, berpuasalah karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yati,
dan berbukalah karena melihat bulan. Fa in gumma alaikum, jika kalian terhalang melihat bulan, fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban sampai 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mengapa Idul Fitri begitu bermakna bagi setiap muslim adalah karena pada hari raya Idul Fitri, kaum muslimin mengagungkan kebesaran Allah melalui kumandang takbir sejak maghrib malam tanggal 1 Syawal sampai pelaksanaan sholat Id. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, hendaklah kalian mencukupkan bilangan bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan agungkanlah nama Allah, ala ma hadakum, atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengapa Idul Fitri begitu bermakna bagi setiap muslim adalah karena di hari raya Idul Fitri ada pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Fitri yang merupakan salah satu syiar Islam yang terbesar, di mana wanita dan anak-anak kecil ikut serta memeriahkan. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, umirna an nahruja wa nukhrijal hiyad wal awatik wa zawatil hudur, fa ammal hiyad fa yashhadna jama'atal muslimin wa da'watahum wa ya'tazilna musallahum. Rawal Bukhari wa Muslim. Umirna an nahruja, kami diperintahkan untuk sholat dan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Fanukhrijal khiyad, bahkan wanita haid juga dianjurkan untuk menghadirinya. Wal awatik, begitu juga para gadis. Wa zawatil khudur, dan begitu juga wanita dalam pingitan. Fa ammal khiyad, adapun wanita yang sedang haid, fayashhadna jama'atal muslimin wa da'watahum, mereka menyaksikan kegiatan kaum muslimin dan khutbah. Wa ya'tazilna musallahum, tetapi mereka menjauhi tempat sholat. Rawal Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kenapa Idul Fitri begitu bermakna bagi setiap muslim adalah karena di hari raya Idul Fitri kaum muslimin saling mendoakan. Sebagaimana para sahabat, mereka dahulu di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Ini mereka ucapkan di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Bahkan di kita di Indonesia, momentum Idul Fitri menjadi sarana untuk saling memaafkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasan yang ketiga adalah apa manfaat atau hikmah dari perayaan Idul Fitri. Manfaat atau hikmah dari perayaan Idul Fitri yang pertama adalah memperkuat ukhuwah
persaudaraan sesama muslim melalui silaturahim di hari raya, karena menjaga persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah adalah wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian, bihablillahi jami'a, dengan agama Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat atau hikmah kedua dari perayaan Idul Fitri adalah Idul Fitri merupakan momentum bergembira bersama, berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Fitri, karena berkat karunia Allah dan rahmatnya, kaum mukminin dapat menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 58, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan karunia dan rahmatnya kalian bergembira. Mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, karena karunia dan rahmat Allah itu lebih baik mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Surah Yunus ayat 58. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah dalam hadisnya menyatakan di mana bahwa di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha disunahkan untuk bergembira, ceria, ya. Wa an Anasin qala, dari Anas radhiyallahu an, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima, dan mereka orang-orang Madinah memiliki 2 hari raya yang mereka bersenang-senang bermain di hari raya itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengganti untuk kalian dari 2 hari raya tersebut dengan 2 hari raya yang lebih baik. Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, yakni hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i bi isnadin sahihin. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad sahih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa hari raya Idul Fitri memiliki makna yang sangat mendalam di hati kaum muslimin, karena ia merupakan momentum bersama dalam beribadah, bergembira, saling mendoakan kebaikan dan memaafkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Akhirnya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.